warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin presentasikan hasil proyek akhir dari mata kuliah Big Data. Perkenalkan, nama saya Hasan Mubarok, dan teman-teman saya yaitu ada Haikal Ramadiza Fazri dengan NIM 007 dan Roy Binsar Sinaga dengan NIM 012, saya sendiri 013, dan juga ada teman saya satu lagi yaitu Albert Wibinsku dengan NIM 014. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Roy Binsar Sinaga. Silakan. Pada proyek akhir ini, kami mengangkat topik mengenai sentimen analisis. Adapun judul proyek kami yaitu Analisis Sentimen Pengguna Twitter terhadap konflik antara Palestina dan Israel menggunakan metode Naive Bayesian Classification dan Support Vector Machine. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu. Terdapat dua penelitian terdahulu yang kami gunakan sebagai literatur kami. Yang pertama ada dari penelitian dari Arsya Monika Pravina dan kawan-kawan dengan judul Analisis Sentimen tentang Opini Maskapai Penerbangan pada Dokumen Twitter menggunakan Algoritma Support Vector Machine atau SVM pada tahun 2019. Di sini akurasinya sebesar 40%. Pada penelitian yang kedua ada penelitian oleh Roni Julianto dan kawan-kawan dengan judul Analisis Sentimen Layanan Provider Telepon Seluler pada Twitter menggunakan metode Naive Bayesian Classification pada tahun 2017 dengan akurasi 74%. Nah, berdasarkan kedua penelitian tersebut, kami mengambil dua metode Naive Bayes dan SVM ini, lalu kemudian kami gunakan, lalu kami bandingkan, dan kami dapatkan hasil akurasi terbaiknya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert. Kepada Albert saya silakan. Oke, baik, terima kasih ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya dalam penelitian ini data yang kami ambil itu bersumber dari Twitter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasan Mubarok. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Next. Pada tahap metode penelitian, yang pertama itu yaitu crawling data. Pada crawling ini merupakan tahap pengumpulan dataset. Dataset yang digunakan yaitu menggunakan Twitter yang berbahasa Indonesia yang mengenai konflik antara Israel dan juga Palestina. Dalam hal ini, dalam pengumpulan dataset ini kami menggunakan fungsi TWEPI untuk mendapatkan dataset dengan hashtag Israel dan juga Palestina. Crawling ini kami mendapatkan data sebanyak 276 data. Oke, selanjutnya untuk data pre-processing akan dijelaskan oleh saya yaitu Albert. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pre-processing. Nah, tahapan pre-processing ini bertujuan untuk menyiapkan data secara terstruktur sehingga data yang ada bisa dilakukan pada proses selanjutnya. Dan tahapan pre-processing ini beberapa bagian. Yang pertama itu scaffolding, dan di sini bertujuan untuk merubah huruf kapital menjadi huruf kecil. Selanjutnya itu cleaning. Cleaning ini bertujuan untuk menghilangkan beberapa komponen yang tidak memiliki value seperti tanda baca, username, angka, hashtag, dan URL atau link. Selanjutnya itu stemming. Nah, stemming ini bertujuan menghilangkan imbuhan sehingga setiap kata menjadi kata dasar. Selanjutnya itu stop word. Stop word ini bertujuan untuk melakukan penyaringan kata-kata yang sering muncul maupun yang tidak sering muncul. Selanjutnya itu tokenisasi. Nah, tokenisasi ini bertujuan untuk melakukan pemisahan setiap tweet menjadi sebuah kata tunggal. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Roy. Setelah tahapan pre-processing berhasil dilakukan, maka selanjutnya adalah tahapan ekstraksi fitur. Pada tahapan ekstraksi fitur, kami menggunakan dua jenis pembobotan. Yang pertama adalah pembobotan TF-IDF. Term Frequency Inverse Document Frequency merupakan proses pembobotan yang dilakukan dengan cara menghitung frekuensi kemunculan suatu kata pada tiap dokumen atau TF, dan frekuensi kemunculan suatu kata pada keseluruhan dokumen atau IDF. Pembobotan TF-IDF bertujuan untuk mereduksi ukuran panjang dokumen yang awalnya beragam sehingga berubah ke ukuran yang tetap. Selain TF-IDF, dilakukan juga pembobotan Lexicon-Based Feature. Lexicon-Based Features adalah fitur kata yang di dalamnya terdapat sentimen positif, negatif, dan netral
yang didasarkan pada kamus atau leksikon. Metode leksikon base diimplementasikan dengan 3 proses utama. Yang pertama adalah mengimport kamus leksikon base, kemudian dilanjutkan dengan pelabelan kata pada sebuah kalimat, sehingga dapat teridentifikasi mana yang berlabel positif, negatif, dan netral, dan terakhir dilakukan proses penghitungan skor sentimen positif, negatif, dan netral pada setiap kata pada sebuah kalimat. Selanjutnya dilakukan pembagian data menjadi training dan testing, menggunakan metode holdout validation. Setelah dilakukan pembagian data, dilakukan resampling pada data training dengan menggunakan metode SMOTE. SMOTE sendiri adalah Synthetic Minority Oversampling Technique yang merupakan metode replikasi data sintetis pada dataset yang imbalance. SMOTE ini bekerja dengan mereplikasi data sintetis pada kelas minoritas. Replikasi yang dilakukan menggunakan teori key nearest neighbors dengan mencari ketetanggaan terdekat dari data minoritas, lalu akan dilakukan replikasi berdasarkan data minor dengan data tetangga terdekat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan model klasifikasinya. Setelah melakukan pembagian data, kemudian dilakukan pembuatan model klasifikasi pada metode SVM dan naive Bayes, sehingga menghasilkan model data untuk SVM dan model data untuk naive Bayes yang kemudian akan dievaluasi menggunakan data testing. Untuk materi data testing untuk materi evaluasi itu akan dijelaskan oleh Hasan. Kepada Hasan, saya silakan. Oke, baik, terima kasih Haikal. Saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dalam ini. Setelah kita melakukan tahap-tahap sebelumnya, mulai dari crawling data, lalu ada processing dan juga ada ekstraksi fitur, serta pembuatan model klasifikasi, model SVM dan juga model naive Bayes. Kita akan pada saat ini kita akan melakukan evaluasi menggunakan metode confusion matrix, di mana pada confusion matrix ini kita akan mendapatkan sebuah akurasi yang nantinya kita akan mengetahui pada penelitian mana yang cocok pada klasifikasi tersebut. Oke, next selanjutnya pada sebelah ini akan dijelaskan oleh Haikal. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan. Next. Pertama, kami melakukan crawling data menggunakan fungsi Tweety pada data Twitter. Kami mendapatkan total keseluruhan datanya sebesar 273 data. Data ini kemudian akan kami preprocessing yang hasilnya seperti cache folding, steaming, cleaning, stop word, sama tokenizing. Next. Dari dari hasil preprocessing tersebut didapatkan data bersih, tapi belum ada ekstraksi fiturnya. Belum ada fiturnya. Nah, selanjutnya kami akan melakukan ekstraksi fitur menggunakan pembobotan TF-IDF. Berikut ini gambar hasil pembobotan dari TF-IDF. Next. Selanjutnya, setelah melakukan pembobotan TF-IDF, kemudian kami melakukan pembobotan leksikon base untuk mendapatkan kelas-kelas negatif, positif, dan netral. Setelah melakukan pembobotan leksikon base tersebut, didapatkanlah data-data frekuensinya seperti berikut. Yang pertama ada negatif itu sebesar 67%, ada positif sebesar 33%, dan netral sebesar 174%. Maksud saya jumlah datanya sebesar 174. Lanjut. Untuk mengetahui untuk memvisualisasikan seberapa frekuensi dari sebuah kata, dibuatlah visualisasi word cloud. Di sini dapat dilihat visualisasi word cloud-nya. Untuk kata yang berukuran besar itu berarti frekuensinya sangat banyak di dalam data yang kami gunakan. Untuk selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Hasan. Kepada Hasan saya silakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian data. Pada tahap pembagian data ini, data yang kami dapat dari crawling sebanyak 273 data, di mana kami akan membaginya menjadi
80% data training, dan juga 20% data testing dengan menggunakan whole of combination. Next. Oke, selanjutnya setelah kita melakukan pembagian data tersebut, kita akan melakukan resampling. Pada data ini yang kita lakukan resampling yaitu pada data training. Kita melakukan resampling pada data training dengan menggunakan metode smooth, di mana setelah hasil dari resampling ini kita mendapatkan data training sebanyak 453 data dan juga data testing 55 yang total sebanyak 508 data set. Oke. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, pada tahap selanjutnya, data training akan dibentuk menjadi model klasifikasi SVM dan Navy Bayes, di mana model tersebut akan kita gunakan untuk melakukan uji dengan data testing menggunakan metode klasifikasi Navy Bayes dan SVM. Setelah uji, selanjutnya lakukan evaluasi menggunakan metode confusion matrix. Model confusion matrix akan bentuk sebuah matriks akurasi, true positif, true negatif, precision, dan recall. Untuk hasil confusion matrix dari kedua metode dapat dilihat pada tabel ini. Yang pertama, Navy Bayes classifier. Untuk negatif sendiri itu berhasil diprediksi benar sebanyak 6, kemudian untuk netral itu semuanya berhasil diprediksi benar sebanyak 33, dan positif itu berhasil diprediksi benar sebanyak 2. Next. Untuk machine learning sendiri, SVM sendiri, itu untuk negatifnya berhasil diprediksi benarnya 8, netral itu 31, dan positif berhasil diprediksi benarnya ada 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari perbandingan klasifikasi, dan di sini terdapat tiga yang didapatkan, yaitu tingkat akurasi, presisi, dan recall. Dan di sini terdapat dua metode yang kami gunakan, yaitu Naive Bayes dan SVM. Untuk metode Naive Bayes itu untuk tingkat akurasinya itu didapatkan 74%, tingkat presisinya itu sebesar 74%, tingkat recall-nya itu sebesar 56%. Sedangkan SVM itu tingkat akurasinya 80%, tingkat presisinya itu 79%, dan tingkat recall-nya itu 72%. Dan di samping kiri ini adalah visualisasi dari hasil klasifikasi yang telah didapatkan. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan kesimpulan dan saran yang kami dapatkan. Setelah kami melakukan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasannya metode SVM itu tingkat akurasinya itu didapatkan sebesar 80%. Sedangkan Naive Bayes itu didapatkan tingkat akurasinya itu sebesar 74%. Dapat disimpulkan bahwasannya metode SVM merupakan metode yang lebih tinggi dibandingkan Naive Bayes. Dan selanjutnya itu saran kedepannya diharapkan penelitian selanjutnya itu lebih baik dibandingkan metode lainnya. Ekspresi fitur lainnya dapat digunakan lebih banyak dataset dan kamus kata yang lebih lengkap. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Hasan. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kurang katanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.